Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sekarang di IoT, kita diberi tugas UTS untuk membuat arsitektur dari IoT. IoT baik smart home, smart city atau industrial. Nah, di sini saya merancang kesannya ini bisa diaplikasikan di industri, di mana ada 3 bagian yang dimana masing-masing pintu utama kantor dan area garasi kantor ini eh, sebagai tempat dipasang sensor dan aktuator, di mana sensornya berupa motion detector dan aktuatornya atau sebagai feedback dari sensornya itu ada lampu dan pintu, lock pintu otomatis. Nah, di sini yang di area garasi ada tambahan yaitu pintu garasi yang otomatis dan sirine garasi. Nah, ini dia sirine garasi ini. Maksudnya sirine garasi ini akan berbunyi saat ada orang yang ingin parkir dan tidak perlu masuk atau turun dari kendaraan untuk melakukan parkir. Jadi tidak perlu turun untuk membuka pagar atau garasi parkir tersebut. Dan kenapa ada sirinenya di sini untuk menandakan bahwa ada orang yang akan masuk parkir dan hati-hati di daerah tersebut. Jadi sengaja saya berikan sirine ini untuk pemberitahuan untuk orang-orang sekitar. Nah, untuk setting dari semua IoT ini seperti kualifikasi dari UTS-nya, kita harus melakukan user dan user control-nya itu melalui contoh user control-nya itu melalui konfigurasinya itu remote server. Jadi servernya itu ada satu server yang akan mengelola semua baik sensor dan aktuator tersebut. Jadi kontrolnya melalui server. Nah, di sini untuk setting servernya sudah saya setting untuk menyediakan eh, di DHCP nih. Jadi Dynamic Host Configuration protokolnya. Jadi dari IP 192.168.1.0 sampai 25, tapi maksimum 25 user yang bisa login ke server tersebut. Jadi maksimal 25 device. Oke, kita akan tes dulu masuk ke remote servernya melalui PC super user PC yang saya sediakan di arsitektur tersebut. Ini kita tes langsung ke web browser. Ini kita tes. Ini registration server, ini memakai user dan password nama saya. Nah, ini list IoT yang terkonek dengan remote server tersebut. Nah, ini untuk kondisinya sudah saya sesuaikan. Dan untuk cara kerjanya singkatnya, pada saat eh, di kondisi pertama, pada saat buka pintu garasi, itu ada motion sensor yang berfungsi. Jika dia berfungsi, maka garasi utama, pintu garasi utama, dan lampu di garasi utama itu akan menyala dan sirine di garasi utama akan menyala. Jadi kita langsung praktekkan nih pada saat orang datang ini langsung garasi terbuka, pintu di garasi terbuka, lampu menyala dan sirine itu ikut berbunyi. Kemudian setelah selesai, maka otomatis di sini ada fungsi yang kedua itu tutup pintu garasi.
Nah, pintu garasinya itu saat tidak ada pergerakan dari motion sensor, garasi akan tertutup dan lampu akan mati dan sirine akan mati atau tidak berbunyi lagi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ke pintu utama kantor. Nah, di pintu utama kantor ini kita sama memakai motion detector. Kita langsung tes saja. Nah, ini pintu kantor langsung terbuka. Kuncinya bukan pintunya. Kunci dari pintu kantor ini otomatis jika ada motion detector. Untuk kedepannya sebenarnya ada baiknya misalkan kita yang bisa masuk itu mempunyai akses tertentu, entah itu kata sandi, tapi untuk rancangan awalnya kita buat konsepnya sederhana. Tapi kalau misalkan ingin ditingkatkan ini bisa. Jadi ID sekian yang hanya bisa masuk di pintu A, karena itu bagian mungkin bagian misalkan bagian finance yang data-datanya itu termasuk rahasia di bagian finance. Ya, sebenarnya masing-masing divisi mempunyai data karyawan yang memang memiliki hak untuk masuk ke ruangan tersebut. Nah, ini motion detektornya. Ini karena ini pintu utama, jadi semua orang yang akan masuk di situ akan diperbolehkan, kuncinya akan terbuka. Dan ini pun sama, dia otomatis. Untuk penjelasan dari arsitektur ini, eh, semuanya memakai remote server. Jadi ada pembuatan tadi server untuk menyimpan semua konfigurasi yang ada. Nah, di sini konfigurasinya. Baik untuk yang di home ini semua list dari IoT yang terkoneksi. Kita logout, kita coba masuk lagi pakai user lain misalkan dan passwordnya saya itu tidak bisa karena sudah tersimpan dari eh, database servernya bahwa nama dan username-nya itu hanya saya yang boleh mengakses. Baik, itu penjelasan dari tugas UTS ini. Untuk implementasi ke depannya saya akan lebih banyak belajar lagi untuk mungkin yang lebih advance, banyak melihat referensi yang lain. Karena untuk sementara secara konsep sederhana saya bisa sajikan seperti ini. Baik, itu untuk penjelasannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.